Ya, salah satu kritik saya terhadap gereja-gereja di Indonesia adalah karena kita terlalu denominasional. Terlalu menekankan gereja yang partikular, sinode saya, ya, kelompok saya begitu. Padahal kita sadar, mereka yang studi apa yang disebut eklesiologi, studi tentang gereja, memahami bahwa sebenarnya ketegangan gereja itu dua. Pengakuan pada gereja universal di segala abad dan tempat, dan gereja lokal. Gereja lokal itu ya gereja di mana orang per orang itu hadir. Terbelakang atau dari mana muncul gagasan penambahan itu yang tidak ada di pengakuan iman rasuli dan Nisea, yang mengisi lubang antara kelahiran dengan penderitaan itu? Oh, kita setidaknya saya waktu itu menyadari bahwa memang kok nggak ada ya di pengakuan iman rasuli ministry itu. Cuman waktu itu saya tidak menyadari, oh ternyata powerful sekali ini. Itu yang tidak saya sadari begitu. Dengan kata lain, memang dengan sengaja itu dimasukkan untuk memberi ruang bahwa Injil itu harus sepenuh. Apa usulan Pak Yowas? Supaya kita paling tidak, saya menduga bahwa akan cukup banyak orang Kristen yang sebenarnya tidak punya pemahaman atau bahkan tidak mengenal sebenarnya apa yang dinyatakan dalam pengakuan iman Nisea ini. Yeah. Apa yang perlu gereja-gereja lakukan? Ya, ada momennya gitu loh. Yeah, 1700 tahun. Ya. Sahabat DKB, kita kembali jumpa dalam acara Warteg RI, Warung Teologi Versi Iman, dengan saya, Arlianus, sebagai pelayan dari warung ini. Kita bicara tentang sesuatu yang sangat penting pada hari ini nanti. Ini sebuah program yang membicarakan isu-isu penting dalam iman Kristen, ajaran gereja, atau perkembangan pemikiran di dunia teologi untuk menolong kita semakin dapat matang dalam merespons berbagai macam realitas hidup. Dan kali ini kita bicara, saya katakan tadi, hal yang sangat penting, yaitu tentang Konsili Nisea dan Konfesi GKI 2014. Dan untuk membicarakan ini telah datang di studio kita narasumber kita, Bapak Pendeta Profesor Yowas Adi Prasetya. Selamat datang kembali Pak Yowas. Terima kasih sudah boleh datang. Ya, terima kasih memberi waktu di tengah-tengah kesibukan sebagai pengajar di STF Jakarta. Dan saya proyek terakhir waktu pergi saya nulis apa? Ya, Oktober November yang lalu 2024 saya ke Princeton untuk menulis buku tentang teologi persahabatan. Sudah jadikah? Belum. Kapan jadinya? Tahun ini. Tahun ini. Ya. Karena selain saya sudah ada beberapa orang di Facebook apa di mana Anda tuh yang mengatakan kami menunggu hasilnya. Siap. Oke. Ini bicara tentang Konsili Nisea, ya. Ini sebagian gereja termasuk GKI kan menjadikan ini atau menerima ini sebagai pengakuan dokumen pengakuan imannya. Dan itu sudah sejak adanya. Lalu mengapa kali ini kan kita bicara mengenai Nisea. Apa pentingnya mempercakapkan Konsili Nisea pada tahun ini misalnya? Iya, tahun ini tahun yang istimewa Pak Arlianus, sebab tahun 2025 ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan 1.700 tahun Konsili Nisea. 1.700 ya, tahun. Jadi 325 itu tahun di mana Konsili Nisea diadakan di Nisea, di Turki. Ya. Itu konsili ekumenis yang pertama ya, dari rentetan 7 konsili ekumenis. Yang pertama ada di Nisea itu. Disebut ekumenis karena dihadiri oleh para pemimpin gereja, baik gereja barat maupun gereja timur. Itu pertama kali ya. Dan berlanjut terus sampai yang ke-7. Dan itu sebabnya kita gereja-gereja Protestan di Indonesia yang juga adalah gereja barat tentu menerima juga hasil konsili ini. Tapi saya tidak melihat keramaian ini Pak tentang ini di Indonesia. Ini kenapa? Ya, mungkin saya revisi. Di seluruh dunia kecuali Indonesia.
Di GKI Pondok Indah tempat saya melayani itu selama bulan Juni, selama 4 minggu berturut-turut kami akan merayakan ini. Di bulan Juni Ya, nanti. Ya. karena memang Nisea itu sendiri diadakan sekitar bulan Mei, Juni, Juli begitu. Tahun 325. Ya. Dan kami akan merayakan dengan mengundang ada romo, pendeta dari gereja luar untuk memberikan pelayanan sabda begitu. Nah, sebelum kita masuk pada inti percakapan Pak, kalau saya bilang tadi kan, dan ini betul menurut saya, kecuali mungkin saya salah. Saya memang tidak melihat keramaian mempercakapkan tentang konsili Nisea ini di Indonesia. Kalau dalam bacaan Pak Joas, kira-kira ini mengapa sih? Saya menghela nafas dulu ya. Iya, salah satu kritik saya terhadap gereja-gereja di Indonesia adalah karena kita terlalu denominasional. Terlalu menekankan gereja yang partikular, sinode saya, ya, kelompok saya begitu. Padahal kita sadar mereka yang studi apa yang disebut eklesiologi, studi tentang gereja, memahami bahwa sebenarnya ketegangan gereja itu dua. Pengakuan pada gereja universal di segala abad dan tempat, dan gereja lokal. Gereja lokal itu ya gereja di mana orang per orang itu hadir, ya, yang ada tempatnya, ada dagingnya, gitu. Nah, di Indonesia yang lebih menonjol itu justru yang di tengah, bukan universal atau lokal, tapi yang partikular, yaitu yang sinodal. Maka hasrat banyak pemimpin gereja di Indonesia itu yang sinode, kantor pusat. Nah, karena itu tanpa sadar memunculkan semacam self-centeredness gerejawi. Pokoknya inilah gereja kami, yang lain bukan. Gitu. Apalagi semangat untuk bersahabat dengan gereja lain itu tampaknya kok tidak menguat begitu di Indonesia. Itu kritik saya begitu. Itu mungkin penyebab juga kenapa kita tidak punya gairah untuk merayakan konsili Nisea ini, termasuk juga hasilnya ya, pengakuan iman Nisea. Padahal itu sangat penting ya Pak. Luar biasa penting karena hasilnya yaitu pengakuan iman Nisea dan kemudian direvisi di Konstantinopel tahun 381, maka namanya Nisea. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel itu penentu pendefinisi identitas kekristenan global. Kenapa? Karena pengakuan iman ini adalah satu-satunya pengakuan iman yang diterima oleh semua gereja. Satu-satunya? Satu-satunya. Maka keliru nih kalau pengakuan iman rasuli. Ya, selama ini ada penatua di banyak tempat yang mengatakan, mari bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Itu keliru. Sebab pengakuan iman rasul itu hanya diterima oleh gereja barat. Gereja timur tidak menerima. Sampai sekarang? Sampai sekarang, ya. Karena gereja timur mengatakan hanya satu pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman Nisea. Mereka tidak menolak juga, tetapi tidak menerima begitu. Karena kesetiaan pada yang pertama. Betul. Maka penting sekali nih Nisea Konstantinopel ini. Nah, kalau udah bicara mengenai tadi Nisea dengan Credo Apostolikum. Apa sih perbedaan kedua credo ini? Ya, satu penerimaan tentu ya. Yang satu yaitu pengakuan iman Nisea Konstantinopel diterima semua gereja, sementara pengakuan iman rasuli hanya gereja barat. Perbedaan yang kedua, persamaannya dulu. Persamaannya adalah sama-sama berstruktur trinitaris. Aku percaya kalau pengakuan iman rasuli, aku percaya pada Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, Roh Kudus. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel juga Bapa, Anak, Roh Kudus. Bedanya adalah yang satu aku percaya, credo, karena ini memang pengakuan iman baptisan ketika seseorang dibaptis. Sementara pengakuan iman Nisea itu kami percaya, bukan credo tapi credimus. Credimus. Ya, itu artinya gereja percaya. Jadi ini memang pengakuan iman komunal, komunitas begitu. Itu perbedaan yang segera bisa kita lihat. Perbedaan lain tentu pengalimatannya, walaupun di sana sini ada kemiripannya. Misalnya yang paling signifikan itu di bagian Yesus Kristus, pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal.
Kalau di pengakuan iman rasuli itu hanya peristiwa Kristus yang ditampilkan, itu yang disebut Christ event, ya, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara, itu kan peristiwa-peristiwa. Di pengakuan iman Nisea Konstantinopel itu 2 bagian Yesus Kristusnya. Yang pertama itu siapa Yesus itu. Dan di sana mau ditandaskan bahwa Yesus Kristus itu sehakikat dengan Sang Bapa. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, tidak dibuat tetapi diperanakan, itu muncul. Baru bagian kedua bicara soal peristiwa Kristus itu. Ya, lahir dari perawan Maria, lalu menderita di bawah Pontius Pilatus dan seterusnya. Itu hampir mirip walaupun ada perbedaan di sana sini. Begitu. Kan kredit apostolikum kan muncul belakangannya, Pak. Ya, ya soal sejarah tentu ya, tapi kita bisa katakan demikian. Oke. Ya. Lalu kan sebutlah misalnya di Nisea itu kan tadi mengenai Yesus itu kan lebih komprehensif. Betul. Baik hakikat maupun Peristiwanya. Ya. Itu kenapa yang belakangan malah menghilangkan itu ya? Memang karena itu saripati ya, makanya singkat. Oh, ya, oke. Saripati makanya singkat, dan memang gereja itu kan lebih suka yang singkat. Kalau panjang itu mereka keberatan begitu, sehingga memang pengakuan iman rasuli yang lebih sering diucapkan begitu. Dia memang rangkuman iman Kristen yang dipercaya, karena itu disebut rasuli, dipercaya mewakili 12 rasul itu begitu. Ya. Tetapi kalau mau tahu benar bagaimana perumusan iman Kristen yang diterima secara ekumenis universal, ya pengakuan iman Nisea Konstantinopel ini begitu. Dalam isinya, Pak, apakah ada sebutlah perbedaan yang sangat signifikan antara Nisea dengan pengakuan iman rasuli ini? Yang pasti mereka tidak bertabrakan ya, karena itu kita menerimanya dengan tulus hati dan dengan gembira gitu ya. Perbedaan di sana sini ada. Misalnya di Allah Bapa pencipta itu, di Nisea dikatakan yang menciptakan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu maknanya mendalam sekali juga. Kemudian di bagian Yesus Kristus seperti yang saya jelaskan tadi, 2 lapis itu, person dan karya Kristus ditampilkan. Juga di Kristus itu kemudian juga ada satu kalimat yang sangat mengesankan saya, yaitu bagi kita dan bagi keselamatan kita dia menjadi manusia misalnya. Nah itu tidak ada di rasuli, pengakuan iman rasuli. Di soal Roh Kudus juga itu dalam simbol mengenai Roh Kudus dikatakan bahwa Roh Kudus ini adalah Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan dan pemberi kehidupan. Ya, Dominum et vivificantem dalam bahasa Latinnya. Itu tampil dan itu maknanya kuat sekali. Itu tidak ada di pengakuan iman rasuli begitu. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya pernyataan-pernyataan yang sangat penting dan kuat. Betul. Itu hilang atau tidak dimasukkan di dalam pengakuan iman rasuli. Ya. Dan itu bersengaja ini kan konsili juga kan yang melahirkan kan. Ya. Bersengaja itu tidak dimasukkan demi alasan yang tadi. Memang rangkuman gitu. Oke. Gereja-gereja di Indonesia walaupun mencantumkan itu di dalam dokumen-dokumen gerejawinya, tapi dalam ibadah-ibadahnya jarang sekali, Pak. Di GKI, sepengetahuan di gereja yang saya lain bisa pernah pada event-event tertentu kita memakai. Dulu ketika sebelum ada konvensi GKI, kalau ada HUT GKI atau peristiwa raya gerejawi, kita memakai nih pengakuan iman Nisea. Tapi selain itu, itu mengapa sih, Pak? Apanya karena panjang saja dan betul. Menurut hemat saya alasannya sangat praktis, mudah diingat ya. Karena kalau pengakuan iman semakin panjang kan semakin susah untuk diingat ya. Dan karena memang kata-kata yang dipakai di dalamnya memang penuh dengan watak filosofis, teologis begitu, sehingga susah untuk masuk begitu. Tapi begitu kita nancap masuk ke dalamnya, banyak sekali keindahan-keindahannya. Dan sayang sekali kalau kemudian kita tidak membiasakan diri menghargai
warisan iman leluhur iman kita ini begitu. Ya. Tadi kan Pak Jules mengatakan ada beberapa hal yang pernyataan yang sangat kuat, lalu kemudian tidak ada atau tidak dimasukkan ke dalam pengakuan. Saya ingin supaya ini saya kira banyak orang yang tidak memahami kekuatan dari pernyataan-pernyataan iman itu. Nah, bisakah Pak Yowas memberikan sedikitlah penjelasan tentang beberapa ini, tapi setelah beberapa informasi berikut ini. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik, hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak, apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Masih dalam acara Warteg RI, Warung Tulir Refleksiman bersama-sama saya Arlianus sebagai pelayan warung dan narasumber kita Bapak Pendeta Profesor Yosef Prasetya. Kita bicara mengenai pengakuan iman Nisea, Konstantinopel dan Konfesi GKI 2014. Pak Jos tadi ini Pak Yos mengatakan ada beberapa hal penting. Ya, bisakah ditolong kita ini para sahabat DKB untuk apa sih poin-poin pentingnya yang sebut tadi entah tidak masuk di dalam pengakuan rasuli atau yang melatar belakangi lahirnya pernyataan seperti itu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bagian Yesus Kristus itu yang menurut hemat saya paling penting. Kenapa? Karena itulah yang melandasi lahirnya pengakuan iman Nisea. Oke. Karena itu porsinya memang juga lebih panjang. Karena memang konsili Nisea itu sendiri diadakan untuk melawan sebuah bidat, ya, sebuah ajaran yang berbeda dengan ajaran gereja pada umumnya yang dipromosikan oleh seorang penatua dari Alexandria, Mesir, yang bernama Arius. Ya, Arius itu sepakat bahwa Allah itu satu.
dia mewarisi iman Yahudi katakanlah. Tetapi kok ada satu pribadi di antara Allah yang maha segalanya dengan manusia yang berdosa ini, yang adalah Yesus Kristus. Ini siapa ini? Arius tidak rela jika Yesus Kristus ini kemudian dinaikkan, ya, dalam pikiran dia dinaikkan, statusnya Jadi sama dengan Allah atau Allah itu sendiri. Karena itu dia kemudian memosisikan Yesus Kristus pada level ciptaan. Ada satu kalimatnya yang paling terkenal, yaitu ada waktu di mana sang anak belum ada. Artinya dia dari tidak ada menjadi ada. Dan kalau dari tidak ada menjadi ada, maka itu ciptaan. Itu cara Arius untuk mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah ciptaan. Benar, Yesus adalah ciptaan yang paling tinggi dari semua ciptaan yang lain, tapi tetap ciptaan. Kalaupun dia bisa melakukan mukjizat, membangkitkan orang dan lain sebagainya, itu karena by grace, anugerah Allah. Jadi pengikut Arius mengoreksi sedikit pemahaman Arius dengan mengatakan, oh ya, Yesus itu Allah kecil katakanlah. Tapi keilahiannya by grace, bukan by nature. Oke. Nah, itu yang ditolak oleh gereja. Satu bapak gereja yang paling gencar mengoposisi Arius adalah Athanasius. Ya. Dan Konsili Nisea kemudian menerima pemikiran Athanasius, dan karena itu memang keyakinan iman umat sejak awal mereka mengalami Kristus dalam kuasa Roh Kudus itu. Bagi Arius, Yesus Kristus itu mirip dengan Allah. Mirip. Dan itu diungkapkan dengan istilah homoiousios. Homoi itu mirip. Usios itu hakikat. Nah, pengakuan iman Nisea Konstantinopel kemudian menegaskan bahwa sang anak Yesus Kristus itu homoousios. Jadi hakikatnya sama. Ya, sehakikat dengan sang Bapa. Dan itulah yang kemudian diungkapkan dengan frasa terang dari terang, Allah dari Allah, Allah sejati dari Allah sejati. Ya. Jadi di Konsili Nisea itulah ditegaskan bahwa memang dia ini Allah sejati. Ya, saya selalu memakai kata Allah sejati. Saya tidak pernah memakai kata 100% Allah, 100% manusia. Itu bahasa yang sangat membingungkan. Ya. Saya sarankan kita tidak mematematisasikan istilah-istilah teologis kita. Allah 100%, manusia 100%. Itu dari mana muncul istilah itu? Nggak tahu. Mungkin dari orang-orang yang ujian matematikanya dapat 100. Ya. Lebih tepat memakai kata-kata yang memang sudah dipelihara. Ada dalam dokumen ya. resmi gereja. Ya. Ya. Nah, kesejatiannya sebagai manusia itu muncul di bagian Yesus Kristus juga, bahwa dia kemudian dilahirkan dari perawan Maria, sehingga dia menerima kemanusiaannya dari Bunda Maria. Gitu. Oke Pak Yohas, ini jadi penting ya. Jadi ini muncul sebagai respons ya terhadap Arianisme begitu, Ya. Ajaran Arius lebih tepatnya. Betul. Ya. Dan itu sebabnya pernyataan tentang hakikat Yesus itu dinyatakan dengan sangat memadai di dalam pengakuan iman Nisea. Sementara di pengakuan iman Rasuli itu tidak dimasukkan karena diandaikan sudah selesai ya. Perdebatan dengan Arius. Ya. Oke. Tadi kan judul kita mengenai Nisea dan Konfesi GKI 2014. Ya. Bagaimana nih kaitannya? Ya, saudara-saudara, saya kasih tahu dulu. Ketika merumuskan Konfesi GKI 2014 itu ya, saya masih di Sinode GKI. Ya, bukan salah otak pertama itu dia. Jadi kalau itu salah, dia yang salah. Siap. Tapi yang merumuskan paling banyak pendeta Henry Senjaya. Oh iya. Dia. Jadi dia yang disalahkan. Penjelasan dia yang bikin, Henry yang merumuskan. Oke, gimana Pak kaitannya ini antara Nisea dengan Konfesi GKI? Ya, di dalam tata gereja GKI itu dikatakan bahwa kita menerima 3 pengakuan iman.
Iya. universal. Iya. Pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nicea Konstantinopel, dan pengakuan iman Athanasius. Ya. Tapi kemudian dengan cara berpikir hierarkis mau dikatakan bahwa di bawahnya kita menerima pemahaman bersama iman Kristen. Kemudian secara kontekstual di bawahnya lagi kita merumuskan dan menerima konfesi GKI 2014 itu yang kita sudah sahkan. Jadi kita harus pahami dulu bahwa konfesi GKI dengan pengakuan-pengakuan iman ini tidak berada pada level yang sama. Tapi konfesi ini adalah cara GKI mengapresiasi pengakuan iman universal yang semuanya bersumber pada Alkitab sebagai firman Allah. Nah, konfesi ini adalah cara GKI mengkontekstualisasikan imannya yang dibentuk oleh pengakuan iman rasuli dalam terang Alkitab itu. Maka ini tidak tabrakan. Ya. Maka kita harus menempatkan konfesi GKI ini ya dalam konteks ketika dia dirumuskan tahun 2014 itu, bagaimana dia mengapresiasi pengakuan iman ini, termasuk Nicea Konstantinopel dalam konteks GKI. Dan karena itu sama misalnya dengan pengakuan iman rasuli, konfesi GKI itu tidak lagi membicarakan masalah doktrinal. Yesus itu Allah sejati, walaupun diakui, tetapi bukan itu poinnya. Maka kalau kita dampingkan, struktur konfesi sama dengan pengakuan iman rasuli dan Nicea. Trinitarian, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi cara GKI mengekspresikan iman pada Allah Trinitas itu berbeda. Ya. Ambil contoh misalnya ketika bicara soal Allah Bapa, dibandingkan dengan dua pengakuan iman yang klasik ini, di sana lebih tampil semangat ekologis kita. Di dalam konfesi, ya, kita mengakui Allah seperti penjaga taman yang memelihara alam ini, ya, memelihara seperti ibu dan ayah. Juga dalam Yesus Kristus itu yang paling mengesankan saya, dan itu saya sadari setelah jadi. Oh iya ya, menarik juga ya. Misalnya ya, kalau kita perhatikan baik di pengakuan iman rasuli maupun pengakuan iman Nicea, soal peristiwa Yesus, aku percaya, dan kepada anaknya Yesus Kristus yang lahir dari Roh Kudus, itu setelah dia lahir, bayi Yesus itu ngapain? Menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius. Ya, langsung ini. Jadi ya seolah-olah kalau orang nggak ngerti kekristenan, ini yang menderita ini si bayi ini. Dengan kata lain, ada fase yang di skip. Yaitu fase ministerial, fase pelayanan Yesus. Yesus menyembuhkan, membuat mukjizat, mengajar, mengampuni, makan-makan, itu nggak muncul itu. Baik di pengakuan iman rasuli maupun ya. Karena yang ditekankan memang peristiwa inkarnasi maupun penderitaan salib dan kebangkitan. Tengah-tengahnya di skip. Itu muncul di dalam konfesi. Dalam konfesi muncul, yaitu di alinea 9 dan 10. Ya. Saya bacain ya. Setelah alinea 7-8 itu bicara soal Yesus yang dikandung oleh perawan Maria dan seterusnya. Alinea 9 mengatakan yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan. Yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat. Mengasihi semua orang tanpa diskriminasi. Menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan. Oh, ini indah sekali menurut saya. Dan ini harus kita apresiasi sebagai cara GKI menggereja dalam terang Injil Kerajaan Allah ini. Gitu. Karena ministry Yesus yang luar biasa itu mau dihidupi oleh gereja juga. Kan itu inti konfesi. Kita mengaku dia, yaitu Yesus, yang berkat Kristus kita mau menjadi seperti Kristus. Itu intinya. Dengan kata lain ya, menurut hemat saya, GKI dipanggil menjadi gereja alinea 9-10. Mestinya begitu ya? Ya. Nah, itu walaupun kita sama-sama berdiskusi dulu, tapi saya juga tidak menyadari itu apa yang melatar belakangi atau dari mana muncul gagasan
penambahan itu yang tidak ada di pengakuan iman rasuli dan Nisea, yang mengisi lubang antara kelahiran dengan penderitaan itu? Oh, kita setidaknya saya waktu itu menyadari bahwa memang kok nggak ada ya di pengakuan iman rasuli ministry itu. Cuman waktu itu saya tidak menyadari, oh ternyata powerful sekali ini. Itu yang tidak saya sadari begitu. Dengan kata lain memang dengan sengaja itu dimasukkan untuk memberi ruang bahwa Injil itu harus sepenuh, harus utuh, dan Injil itu juga menyangkut karya-karya Yesus yang menyembuhkan, membuat mukjizat, mengajar, dan bagaimana gereja menghidupi itu juga. Dan itulah yang disebut sebagai tanda-tanda kerajaan Allah kan. Nah yang menarik adalah tema penting dalam Injil yaitu kerajaan Allah tidak muncul di dalam pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nisea. Dan kita paham karena memang konteksnya melawan Arius gitu. Yang berbicara mengenai ketuhanan atau keilahian Yesus. Nah, buat gereja masa kini GKI itu penting itu. Bagaimana menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Nah, maka kita breakdown ini. Apa saja sih yang bisa kita hidupi begitu. Nah, apa saja imperatifnya bukan menyisipkan, masuknya bagian yang tidak ada itu, bukan karena itu nggak lengkap, tapi karena memang konteks berbeda. Betul. Di dalam konfesi. Apa dampaknya mestinya bagi gereja GKI dalam hal ini ketika itu secara sadar kita memasukkan itu dalam konfesi kita setelah berapa informasi ini? Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Masih dalam acara
Warteg RI Warung Teologi dan Firman bersama saya Arlianus sebagai pelayan warung dan Pak Pendeta Profesor Yosef Persia sebagai narasumber kita. Ini segmen terakhir bicara mengenai Konsili Nisea dan Konvensi GKI 2014. Pak Yos tadi mengatakan bahwa mestinya GKI itu harus menjadi gereja alinea 910 dari konfesinya. Iya. Nah, mestinya apa sih, sebutlah yang gereja mestinya seperti apa? Kalau bersumber dari alinea 910 itu, Pak. Sederhananya ya tinggal kita lakukan apa yang Yesus lakukan. Dan ini daftarnya sudah ada. Maka saya bingung kalau ada jemaat GKI yang bingung, ini kita harus ngapain ini, diakonia, marturia kita gitu. Ya sudah, kita tinggal lakukan. Itu sesimpel itu. Misalnya mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat. Itu sudah kita lakukan ya, setiap minggu kita wartakan Injil itu. Mengasihi semua orang tanpa diskriminasi. Ya, misalnya bagaimana perjamuan kudus, kita diskriminatif gak terhadap anak-anak, terhadap orang yang hidup dengan mental disability, ya. Menegakkan keadilan dan perdamaian, kemudian memberdayakan orang miskin, ya. Mari kita buat program-program yang memberdayakan orang miskin. Bagaimana kita bisa membuat diakonia yang transformatif, memulihkan orang sakit. Ini kan healing ministry. Oh, berarti kita punya fokus ministry nih di bidang pengobatan bagi masyarakat, membebaskan orang tertindas. Berarti gereja terpanggil juga untuk terlibat dalam bagaimana dengan orang yang tertindas dengan adiksi, orang yang tertindas karena kekerasan domestik. Nah, gereja bisa tampil di situ, menjadi sahabat bagi yang diasingkan. Jadi kita tinggal melakukan ini dan mengkontekstualisasikannya dengan jemaat masing-masing. Tidak seluruhnya harus kita lakukan. Menurut saya mana ada jemaat yang bisa melakukan semuanya, tapi setidaknya kita tahu tampaknya ini dominan ini isu ini di jemaat kita. Ya, tergantung situasi lokal betul. Tapi bersumber dari sini, dan mestinya ketika itu dilakukan oleh masing-masing gereja lokal itu, maka kesemuanya yang ada di situ sebenarnya dilakukan oleh gereja. Betul, dalam kebersamaan dengan seluruh GKI, bahkan dengan seluruh gereja. Ya. Nah, tadi kan Pak Yos mengatakan bahwa ini yang tidak sebutlah tidak tergambarkan di dalam baik Nisea maupun Pengakuan Rasuli. Apakah ada sebutlah di lingkungan ekumenis konfesi-konfesi yang sebenarnya mirip dengan yang GKI sebut tambahkan ini? Apakah misalnya Akra misalnya berbicara hal yang sama kah? Iya, di tata gereja kita juga mengakui konfesi Akra. Iya. Ya, itu konfesi dari persekutuan gereja-gereja reform ya, di mana kita WCRC. WCRC juga pernah merumuskan konfesi Belhar. Nah, Belhar dan Akra ini mungkin lebih mirip dengan Barmen Declaration dulu di Jerman. Yaitu konfesi yang dirumuskan untuk tujuan khusus karena ada krisis kemanusiaan tertentu. Misalnya Akra dan Belhar itu soal apartheid, rasisme, dan juga soal neoliberalisme, neokapitalisme. Nah, itu ini sangat mengganggu iman kita, mengganggu kemanusiaan, menindas kemanusiaan. Maka gereja hadir menyatakan suara profetiknya melalui konfesi itu. Nah, itu jenis konfesi yang sifatnya situasional. Sementara konfesi kita ini konfesi yang sifatnya penentu identitas. Apa yang kita percayai hari ini di tempat ini. Jadi agak berbeda. Begitu. Tapi tentu ada gereja-gereja lain yang juga punya konfesi yang wataknya mirip dengan konfesi kita ini. Tapi lagi-lagi kita harus tempatkan ini pada levelnya tidak sama dengan pengakuan iman. Itu. Jadi tapi kalau pendekatan yang tadi, pendekatan Akra misalnya itu berarti mirip dengan pendekatan Nisea ya, merespons isu yang paling krusial pada waktu itu. Agak berbeda. Uniknya Nisea adalah bahwa memang ada konteks yang dia sedang lawan, yaitu Arianisme. Tetapi dengan itu mereka kemudian justru meletakkan dasar yang paling kokoh untuk
Oke. Kok Kristenan segala abad dan Iya, tempat. iya, iya. Jadi itu titik tolaknya. Betul. Tetapi sebenarnya yang dinyatakan itu adalah melampaui apa yang menjadi titik tolaknya. Betul. Makanya kemudian dilanjutkan dengan konsili berikutnya, ya, di Konstantinopel itu makin kokoh, dan muncul lagi persoalan bagaimana nih kalau Yesus Allah sejati, manusia sejati, hubungannya antara kemanusiaan dan keilahian dikokohkan lagi di konsili Kalsedon. Ya, bagaimana hubungannya, bahwa menyatulah kedua hakikat itu, tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisah. Itu ada di konsili Kalsedon. Jadi konsili-konsili pertama ini begitu penting karena meletakkan landasan untuk iman Kristen. Gitu. Oke Pak Yos, tadi Pak Yos mengatakan bahwa ini tahun penting berkaitan dengan Nisea karena ini 1700 dan bahwa dalam pengakuan iman Nisea diletakkan sebenarnya fondasi yang paling kokoh tentang iman Kristiani. Dan saya akan bilang tadi, mudah-mudahan saya salah sih karena saya cuma melihat begini, nggak terlalu jauh melihatnya, bahwa keramaian untuk mempercakapkan ini kan di Indonesia ini kelihatannya belum terlihat lah sampai bulan bulan Maret, ini bulan April belum terlihat. Padahal ini penting banget gitu loh. Kalau mendengarkan Pak Yos sangat penting. Apa usulan Pak Yos supaya kita paling tidak saya menduga bahwa akan cukup banyak orang Kristen yang sebenarnya tidak punya pemahaman atau bahkan tidak mengenal sebenarnya apa yang dinyatakan dalam pengakuan iman Nisea ini. Apa yang perlu gereja lakukan? Ya, ada momennya gitu loh. 1700 tahun. Ya. Yang pertama, gereja Indonesia ini kan suka selebrasi ya. Oke. Maka selebrasilah 1700 tahun Nisea ini. Itu tepatnya di bulan Juni gitu. Oh, nggak harus. Nggak harus. Tahun inilah. Tahun ini. Saya ikut terlibat dalam proses penulisan sebuah buku yang cukup tebal tentang Nisea ini yang mengadakan WCRC. Itu akhir tahun malah di launch-nya. Jadi nggak apa-apa. 2025 inilah begitu. Jadi dedikasikan 1-2 minggu, 1 minggu oke, kalau tidak mau lebih untuk menselebrasi ini bersama umat. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mulai membiasakan diri memakai pengakuan iman Nisea Konstantinopel di dalam liturgi. Ya, ini bukan soal mengganti pengakuan iman rasuli. Mungkin selang-seling lah. Ada pengakuan iman Nisea Konstantinopel, pengakuan iman rasuli, kemudian konfesi juga dibacakan. Itu bisa diplot itu. Minggu pertama apa, kedua apa, ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, adakan pembinaan-pembinaan. Kenapa ini penting? Karena ini menyangkut begini Pak Arianus. Jadi kalau iman Kristen yang maha kaya ini mau diperas, hanya ada 2 saripati yang harus ada. Saripati pertama adalah Trinitas. Saripati kedua adalah 2 hakikat Kristus, pribadi Yesus Kristus, inkarnasi. Nah, ini setepatnya dua-dua ini yang dimunculkan dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Maka ini sangat layak untuk dibinakan kepada umat gitu. Adakan momen-momen pembinaan tentang siapa sih Yesus Kristus itu? Keilahian Yesus Kristus. Ini tema yang tidak pernah bisa usang karena menentukan identitas iman kita. Gitu. Nah, kalau untuk supaya umat ya, kalau kita bicara ini kan kita bicara mengenai lokal ini, jemaat lokal. Kalau supaya umat dapat mengucapkan pengakuan iman ini dengan bukan sekadar basa-basi asal kita baca ya, dan bacanya juga berlomba-lomba siapa paling cepat, tapi betul-betul karena kan di dalamnya ada sesuatu yang sangat penting. Dan untuk itu kan tadi Pak Yusman perlu ada pembelajaran kepada umat, dan kita tahu acara paling ramai dihadiri itu mau apapun menunya itu kebaktian minggu kan. Mau kasih pembinaan siapapun pembicaranya nggak sebanyak orang aja. Betul. Nah, kalau gereja-gereja misalnya nih dalam rangka merayakan tadi sebelum selebrasinya ada rentetan kebaktian pengajaran bagus mengenai pengakuan iman Nisea. Sangat baik. Kira-kira nggak Pak Yos itu usulnya supaya apa nih topik yang paling atau bagian mana yang perlu mendapat ini loh, kalau Anda cuma waktu selama sebulan, ada 4 minggu berturut-turut Anda ngomong tentang Nisea, ini loh yang Anda
perlu sampaikan kepada umat sehingga umat itu bisa walaupun pendek hanya empat kali pertemuan lah seperti itu, tapi dapat menghayati ini sesuatu yang penting yang ada dalam pengakuan iman ini. Saya ada 2 usulan. Oke. Usulan pertama adalah kalau mau berbasis pada Nisea langsung ya, maka cukup 2 minggu. Oke. Minggu pertama adalah ya menselebrasi 1700 tahun itu. Minggu kedua adalah fokus pada pribadi Yesus Kristus. Gitu. Kalau Trinitas itu nanti aja lah pas Minggu Trinitas ya. Tapi khusus pribadi Yesus Kristus itu model pertama. Model kedua yang akan kami lakukan di bulan Juni. Kenapa Juni? Karena ada Pentakosta. Lalu kami juga mengadakan ada Minggu Trinitas dan juga ada Perjamuan Kudus kami. Nah, itu kami desain begitu rupa sehingga Perjamuan Kudus, Pentakosta dan baptisan itu Pentakosta dan Minggu Trinitas, maaf. Dan seminggu sesudahnya ulang tahun GKI Pondok Indah. Nah, itu kami desain semuanya bertema Nisea. Begitu. Yang satu soal ketuhanan Yesus Kristus. Kemudian ketika Pentakosta ya Roh Kudusnya tampil. Kemudian akhirnya minggu keempat ini gereja yang mengaku. Itu temanya. Itu bisa ada desain semacam itu. Jadi dengan kata lain harus disengaja, didesain, dirancang, dan saya setuju bahwa ibadah minggu adalah tempat yang terbaik untuk merayakan itu. Oke Pak Yowas, ini pekerjaan yang yang tidak menyenangkan ya, sebenarnya yang sangat menyenangkan ya. Bagaimana sebuah dokumen yang ada lalu kita cantumkan di dalam dokumen-dokumen kita akui, kita terima, tetapi sebenarnya tidak terlalu populer, tidak apalagi difahami oleh umat. Jadi ini waktu yang tepat untuk menyegarkan kembali ingatan, dan tadi Pak Yowas malah berpesan untuk seterusnya, bukan dalam rangka 1700 kan, untuk seterusnya pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman sendiri dipakai secara bergantian dalam dan konfesi juga. Dan konfesi dalam liturgi kita. Terima kasih Pak Yowas, ini sangat memberi wawasan bagi saya, dan saya percaya demikian juga bagi para sahabat DKB. Sebelum kita menutup acara ini, apakah ada pesan khusus dari Pak Yowas untuk gereja-gereja di Indonesia? Ya, mengenai atau berkaitan dengan 1700 pengakuan iman Nisea. Ya. Kalau kita ada sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen detik ini, itu bukan dan tidak pernah terlepas dari sebuah sejarah panjang orang percaya yang ada titik awalnya, yaitu bagaimana Allah di dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus itu menyatakan cintanya dan membentuk komunitas-komunitas orang percaya. Dan dalam rentetan sejarah ini akhirnya kita ada dan kita ditangkap oleh rahmat Allah. Maka ini saatnya buat kita juga untuk merayakan, mensyukuri sejarah panjang karya Allah di dalam sejarah ini dengan mengingat salah satu titik awal bagaimana iman kita ini dirumuskan dan diajarkan, dan inilah tahun yang penting buat kita untuk merayakan itu, 1700 tahun Konsili Nisea itu. Dan dengan itu kita menjadi bagian dari ara-araan gereja yang percaya itu. Baik Pak Yowas, terima kasih atas pencerahannya, dan itu sahabat percakapan dengan Pak Pendeta Yowas. Biarlah mudah-mudahan acara ini menolong kita untuk menyadari ini, dan mari gereja-gereja di Indonesia kita mensyukuri, merayakan peristiwa penting ya tahun ini 1700 dari lahirnya pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Terima kasih atas kebersamaan kita, dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.